Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Maisa Ramadhani dari kelas 1I NPM 0441222292. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak hoaks bagi informasi dan teknologi untuk tugas mata kuliah literasi digital. Nah, kalau misalnya dibilang apa itu hoaks? Kata hoaks berarti teman-teman udah pernah tahu dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Apa itu hoaks? Kata hoaks sudah tidak asing lagi untuk kita. Jika ada seseorang yang mengatakannya, pasti kita dapat memahaminya. Dalam bahasa Inggris, hoaks merupakan adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu. Maka bisa disimpulkan bahwa hoaks adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Nah, berarti kalau misalnya disimpulkan itu hoaks itu adalah informasi atau isi berita yang pokoknya nggak benar gitu guys. Nah, apa itu teknologi informasi? Berkaitan tentang kita membahas dampak hoaks bagi teknologi informasi, di sini aku menjelaskan tentang teknologi informasi. Oke, jadi teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Nah, zaman sekarang udah canggih nih guys. Jadi informasi itu kita bisa dapat dari mana aja, dari aplikasi yang sudah terupdate, WA, Instagram, Twitter, Line, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengar berita hoax itu sangat berbahaya banget. Dan di sini aku menjelaskan dampak hoax itu apa. Jadi, dampak hoax bagi informasi dan teknologi. Nah, yang pertama itu adalah menimbulkan perpecahan. Nah, pasti dong, ya kan? Pasti ada berapa kubu nih yang kayak bilang beritanya tuh nggak bener, ada yang bilang beritanya tuh bener gitu. Nah, jadi maksudnya apa sih menimbulkan perpecahan itu? Jadi, berita hoax atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Perpecahan ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia memiliki base informasi. Nah, yang tadi aku bilang guys, ada perpecahan antara dua kubu. Selain itu, perpecahan juga dapat terjadi karena satu kelompok yang dijadikan sebagai objek dalam berita hoax. Hal ini dapat terjadi keributan karena satu kelompok tersebut merasa dirugikan karena berita hoax. Nah, mereka yang tidak terima akan mencari seorang yang menulis berita dan tentunya akan protes sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Nah, ini guys, pokoknya hati-hati di sama berita hoax. Terus yang kedua, tidak percaya fakta. Nah, pasti dong, ya nggak sih? Namanya juga hoax, nggak percaya fakta dong. Masyarakat yang terlalu sering menerima berita hoax lama-kelamaan akan bingung membedakan berita faktual dan hoax. Bahkan, masyarakat tidak akan lagi percaya tentang situs berita yang benar dan lebih mempercayai hoax. Nah, ini bahaya banget bang berita hoax guys. Hal ini terjadi karena paparan berita hoax yang terlalu sering terkena pada pembaca. Dengan demikian, masyarakat akan terus terprovokasi oleh berita-berita palsu itu. Nah, jadi pokoknya gimana ya? Kalau kita kayak kelamaan baca berita hoax itu tuh bisa terpicu gitu guys. Jadi seolah-olah berita yang hoax jadi benar, makanya tidak percaya fakta. Terus yang ketiga, menimbulkan opini negatif. Berita bisa saja membuat masyarakat geram terhadap seseorang yang dibicarakan dalam berita. Jika ia merugikan masyarakat, hal tersebut akan memiliki dampak negatif. Jika berita tersebut adalah bohong, masyarakat akan memiliki sudut pandang negatif terhadap objek yang diberitakan. Padahal yang diberitakan itu salah. Opini negatif ini tentunya akan menjatuhkan pihak tertentu karena kesalahpahaman masyarakat. Karena berita hoax ini biasanya oknum yang membuat berita ini memiliki rencana untuk menjatuhkan pesaing agar masyarakat membenci suatu pihak tertentu dan tidak mempercaya lagi. Ya, pokoknya menimbulkan opini negatif. Jadi banyak si yang berita hoax ini dia pasti akan menimbulkan opini yang negatif. 4. Merugikan masyarakat. Ini pasti tentu guys. Kalau misalnya masyarakat kepancingan berita hoax pasti sangat merugikan sekali guys.
Hoax sama saja dengan penipuan. Dengan hoax, masyarakat bisa saja rugi dalam hal materi. Banyak terjadi kasus penipuan mengenai undian berhadiah yang diterima oleh masyarakat dari satu merek atau perusahaan tertentu yang menjanjikan hadiah kepada pemenang yang dipilih. Tidak hanya dalam hal merek ternama, namun juga perusahaan yang membuat promosi untuk penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan. Ini pasti berkaitan dengan teknologi informasi nggak sih, guys? Soalnya kan ini promosi pasti bisa lewat informasi, bisa lewat teknologi kan. Jadi, mereka yang terkena hoax seperti ini tentu akan sangat rugi dalam hal materi. Dalam undian berhadiah, biasanya hoax diterima melalui telepon. Penipu akan menghubungi korban dan menjanjikan bahwa akan mendapat hadiah yang menggiurkan. Namun, korban harus membayar sejumlah uang untuk administrasi. Tersebutlah yang menimbulkan kerugian karena dan tidak masuk akal. Nah, ini sering banget guys terjadi pada masyarakat sekitar tentang hal-hal atau kayak hoax yang berkaitan dengan hadiah undian, misalnya dapat hadiah puluhan juta gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita cari, emang ada gitu guys ya, misalnya hadiah yang tiba-tiba langsung ada gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari apakah itu benar atau. Nah, segitu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kalau misalnya masih belibet-belibet, mohon maaf ya guys. Ya, terima kasih, dadah.